Oke baik, perkenalkan nama saya Zainal Arapat dengan NIM 10602022 dan saya dari kelas TRPL 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep hash dan hashing serta aplikasinya pada struktur data dengan implementasi Python. Oke baik, di sini ada pengantar. Hash table atau tabel hash dikembangkan untuk menyelesaikan masalah kompleksitas waktu order n yang dibutuhkan oleh array dan linked list untuk operasi pencarian. Solusi ini memungkinkan rata-rata operasi kunci, yaitu penyisipan, pencarian, dan penghapusan dilakukan dalam waktu konstan atau order one. Berkat efisiensi ini, hash table menjadi struktur data yang banyak digunakan dalam aplikasi praktis seperti implementasi dictionary di Python, system change, dan deteksi duplikat file. Selanjutnya, konsep dasar. Proses hashing menghasilkan nilai yang disebut hash melalui penggunaan fungsi hash agar menjadi fungsi yang efektif dan ideal. Ya harus deterministik atau menghasilkan output yang sama untuk input yang sama juga, cepat dalam eksekusi dan memiliki distribusi merata untuk meminimalkan collision atau tabrakan data. Selain itu, kualitas fungsi hash itu sendiri, kinerja hash table juga sangat dipengaruhi oleh load factor, yaitu rasio antara jumlah elemen yang tersimpan dengan ukuran total tabel, yang pada dasarnya mengukur tingkat kepenuhan tabel. Di sini ada collision handling atau collision terjadi ketika dua key yang berbeda menghasilkan indeks yang sama. Metode penanganan yang umum digunakan chaining, yaitu setiap slot berisi list atau linked list, dan open addressing, yaitu mencari slot kosong dengan linear probing, quadratic probing, atau double hashing. Selanjutnya ada kompleksitas hash table. Dalam rata-rata kasus, operasi dasar hash table dapat dilakukan dalam order one. Namun dalam kasus terburuk, misalnya ketika load factor sangat tinggi, kompleksitas bisa menjadi order n. Oleh karena itu, fungsi hash yang baik dan load factor yang terjaga sangat penting sekali. Nah, jadi pada tahap ini saya memulai mengimplementasikan struktur data hash table. Oke baik. Pertama, di sini saya membuat kelas hash table yang berisi inisialisasi ukuran tabel dan membuat list kosong untuk setiap indeks. Di dalam kelas ini juga saya membuat fungsi hash yang berfungsi untuk mengubah key menjadi indeks tabel. Nah, serta di sini juga ada 3 fungsi utama, ada insert, search, dan delete. Yang dimana insert, kalau key sudah ada, nilainya akan diupdate. Kalau belum, data baru ditambahkan ke dalam bucket saja. Dan untuk search dan delete, keduanya mencari indeks dari hasil hash lalu melakukan pencarian atau penghapusan di bucket tersebut. Setelah fungsi dasar selesai, di sini saya menambahkan 2 fungsi tambahan, yaitu stats dan display. Fungsi stats digunakan untuk menampilkan informasi statistik dari tabel hash seperti jumlah collision atau tabrakan data serta rata-rata panjang rantai di setiap indeks. Sementara fungsi display digunakan untuk menampilkan isi tabel hash secara keseluruhan agar kita bisa melihat posisi setiap data di dalam tabel. Di bagian kanan slide saya menampilkan main program di mana saya membuat objek hash table dengan ukuran 5. Lalu saya menambahkan beberapa data buah beserta nilainya seperti apple, banana, dan grape, dan seterusnya. Setelah data dimasukkan, hasilnya ditampilkan di layar menggunakan fungsi display. Nah, untuk yang terakhir ini saya menampilkan hasil uji coba dari fungsi yang sudah dibuat. Pertama, saya menggunakan search untuk mencari data berdasarkan key. Misalnya mencari banana dan hasilnya akan menampilkan nilai 20. Kedua, saya mencoba delete untuk menghapus data grab. Setelah dihapus, isi tabel ditampilkan ulang menggunakan display untuk memastikan data tersebut sudah tidak ada. Terakhir, saya memanggil fungsi stats untuk melihat statistik dari tabel hash. Berapa banyak sih collision yang terjadi dan berapa panjang rata-rata rantai. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus. Hashing banyak dipakai dalam kehidupan nyata. Contohnya di sini ada untuk dictionary Python untuk akses key value, dan juga system change pada browser atau database, dan struktur set untuk data unik, dan
deteksi duplikasi file menggunakan hash SHA-256. Di sini dapat disimpulkan bahwa stable adalah struktur data yang sangat efisien dengan kompleksitas rata-rata order 1 untuk operasi kunci jauh lebih cepat daripada order n. Kecepatan ini dicapai melalui proses hashing, di mana hash adalah nilai yang dihasilkan oleh fungsi hash yang kualitasnya bersama dengan load factor sangat mempengaruhi performa table atau tabel. Tantangan utama collision dapat ditangani secara efektif menggunakan metode seperti chaining atau open tracing. Berkat efisiensinya ini, hashing telah menjadi fondasi penting dalam aplikasi dunia nyata, termasuk implementasi dictionary atau key value. Sistem C struktur set untuk data ini sangat unik dan deteksi duplikasi file. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.